gimana rasanya laporkan Vicky sekarang nih Bang? Rasanya gimana? Antusias? Ini adalah solusi yang terakhir. Karena dari klien kami ini kan sudah berulang kali menanyakan. Melalui kami juga, kami sudah mengirimkan somasi. Namun tidak ada tanggapan. Oleh karenanya, kami berpikir sudah tidak ada etiket baik. Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami. Proyek sudah mulai berjalan dari tanggal 12 September 2023 sampai dengan di Oktober 2023 dan juga selesainya 50% di Desember 2023. Kerugian yang dialami oleh klien kami sebesar 1.841.800.000 rupiah untuk 3 pekerjaan, 2 unit mini soccer dan juga 1 unit konstruksi jalan beton. Diterbitkanlah invoice untuk penagihan kepada Saudara Vicky Prasetyo. Dijanjikan akan dibayarkan. Selain melalui invoice, klien kami juga sudah menghubungi melalui pesan WhatsApp terakhir di tanggal 27 Februari 2023. Vicky Prasetyo masih mengatakan akan diturunkan biaya, namun sampai dengan hari ini uang tersebut tidak dibayarkan. Seharusnya kelar di bulan Desember 2023. Namun ada kendala karena Saudara Vicky tidak bayar, maka klien kami juga keberatan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Kalau komunikasi dengan Vicky melalui pesan WhatsApp itu masih berjalan sampai dengan hari ini. Cuman janji saja yang diberikan oleh Saudara Vicky. Aku nggak kaget sih, maksudnya aku nggak kaget ada berita seperti ini lagi karena aku udah terlalu sering mendengar, apalagi waktu pas saat kita masih sama-sama juga ada lah masalah-masalah. Cuma kalau misalkan aku terlalu banyak memberikan statement nanti salah tuh, jadinya ya sangat disayangkan aja ada masalah yang kurang lebih sama dan hampir serupa dengan masalah-masalah sebelumnya sampai terjadi lagi gitu. Dan gak jauh masalah itu kan pasti dari uang dan uang. Aku sih udah pernah dengar masalah ini yang akan ada penggugat itu sudah lebih dari 6 bulan yang lalu kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, seingat aku itu akan terjadi seperti ini gitu. Tapi aku cuma bilang oh ya udah, ya balik lagi kan udah bukannya ranah aku lagi kayak gitu. Sangat menyayangkan aja sih, sangat menyayangkan. Kenapa sih harus, katanya kan beliau tahu agama, katanya beliau tuh belajar tentang agama, keluaran pesantren, kan tahu dong harusnya kalau misalkan memakan yang bukan haknya kita harusnya tahu hukumnya apa kalau dalam agama kita gitu, agama Islam gitu ya. Nah, dan saya tahu beliau tuh sadar gitu loh, itu aja. Jadi kalaupun memang merasa tidak bersalah, kalau cuma satu kali melakukan, oke, kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah kita harus bertanya siapa sih di sini sebenarnya yang bersalah, gitu kan. Jadi kita nggak usah lah ngomong siapa salah dan siapa benar, tapi kan akan ada orang yang akan ada korban lah di sini ibaratnya kayak gitu. Nah, apa nggak memikirkan itu gitu loh? Ya udahlah gitu. Dan kalaupun memang dia merasa benar, ya udah coba keluarkan bukti yang benar-benar bukti konkret, jangan cuma bukti yang buatan atau kayak gimana. Gini, kalau dibilang banyak tanggungan kan yang ditanggung sama dia juga udah pada besar ya sebenarnya. Kenapa nggak mencari uang sendiri-sendiri gitu ya? Dan sudah berkeluarga juga, kenapa harus dia semua yang nanggung gitu? Balik lagi ya, aku nggak mau mengomentari, cuma ya kalian juga bisa menilai seperti apa. Kita kan bukan cuma gini, setelah mata saya terbuka dan mengetahui bagaimana beliau, ya menurut aku harusnya sih gini, harusnya kalau misalkan saya pribadi gitu ya, saya akan lebih, kan saya punya anak, punya keluarga kayak gitu kan, janganlah mengajari hal seperti ini kepada anak-anak kita gitu. Tapi kalau menurut dia memang itu mungkin baik atau gimana ya, kita kan nggak tahu juga. Mereka orang punya alasan sendiri kenapa melakukan seperti itu gitu. Dan jadilah sosok yang lebih baik, bukan hanya di lisannya aja, tapi keseharian pun juga. Jangan hanya bicara berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang dia pelajari di pesantrennya itu cuma sampai ke mulutnya aja, tapi dilakukan secara di kesehariannya beliau gitu. Jangan cuma bisa bicara depan orang baik tapi kesehariannya beliau tidak menunjukkan bahwa dia tuh orang baik. Saya juga bukan orang baik, saya juga mungkin banyak juga saya tuh kesalahan dalam hidup saya, tapi paling tidak saya tidak lagi pernah mengembar-gemborkan bahwa saya itu ahli agama.